Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo. Bagaimana? Anda mau ikutan pindah ke Kalimantan? Atau Anda termasuk kelompok yang menolak pemindahan ibu kota? Jika Anda termasuk dari kelompok itu, maka video ini cocok untuk Anda tonton sampai habis. Jadi sebenarnya yang menolak pemindahan ibu kota ini sudah banyak. Bahkan sejak awal ide ini dilontarkan. Ya, dari para tokoh, budayawan, ya politisi, itu mereka kompak menolak ide ini dengan berbagai alasan. Bahkan proses legislasinya pun janggal ya. Apa urgensinya undang-undang ini dikebut, sedang banyak undang-undang lain yang menurut rakyat itu prioritas itu diabaikan dan ditelantarkan, gitu ya. Nah, ini yang saya mau bahas adalah ada dua orang yang saya pikir mereka adalah tokoh bangsa ya. Mereka adalah negarawan yang punya hati bersih, pikiran bersih, ya. Tidak diragukan lagi kecintaannya pada negeri ini. Dan beliau berdua konsisten, ya, membela hak-hak rakyat dan menjaga demokrasi di negeri ini. Ya. Siapa lagi kalau bukan Cak Nun dan Din Samsudin. Oke, kita dengarkan saja dulu ceramah dari Cak Nun. Gitu loh. Takon sik nek arep apa-apa ki takon. Arep mindah wong semono kae takon sik. Bikin diskusi publik, takon nang universitas, forum rektor, di setiap kampus disuruh diskusi. Piye ya nek pindah ibu kota? Takon nang masjid-masjid, takon nang gereja-gereja, takon nang pasar. Rumangsamu pindah ibu kota iki kaya pindah kos apa piye? Begitu banyak multi efek yang akan ditimbulkannya dan harus kita hitung sematang-matangnya. Ini Republik Indonesia bukan Singapura, bukan sebuah kecamatan. Jadi Cak Nun meminta semacam jajak pendapat ya, atau setidaknya beliau meminta agar kampus-kampus mendiskusikan ini, ya. Wakil-wakil rakyat turun ke pasar-pasar, ya, ke masjid-masjid, ke gereja-gereja, tanyakan kepada masyarakat. Tanyakan kepada rakyat, tanyakan kepada emak-emak, tanyakan kepada bapak-bapak, tanyakan kepada anak muda, apakah mereka setuju ibu kota dipindahkan? Ya, karena ini multi efek. Ya, bukan cuma sekadar Jokowi mau pindahan bawa perangkatnya dari Jakarta ke Kalimantan, enggak sesimpel itu. Dan referendum bukan barang baru di negeri ini. Di zaman Habibie, rakyat Timur-Timur itu disuruh memilih. Diadakan jajak pendapat, ya, mereka diminta memilih, ya, untuk tetap bersama Indonesia atau mereka ingin merdeka. Akhirnya mereka meminta ingin merdeka dan jadilah sekarang Timur Leste. Dan itulah demokrasi. Meskipun tidak seindah yang kita inginkan, tujuan Pak Jokowi mungkin baik, ya, niatnya juga baik, ya. Tapi apakah rakyat Indonesia menghendaki itu? Jadi ini pertanyaan dasar dari Cak Nun. Apakah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ke Penajam Pasir, itu kehendak rakyat? Atau hanya semata-mata ambisi dari Presiden Jokowi yang ingin meninggalkan legacy sebelum beliau turun tahta? Karena ini penting, bahwa efek yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota itu tidak sederhana. Ya. Bayangkan, ya, dana yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota saja sangat fantastis. Ya, jika itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, itu dapat berapa ribu sekolah yang dibangun. Jika itu digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, puskesmas, ya, itu berapa banyak puskesmas yang akan bisa dibangun. Ya, urgensinya apa? Kan itu yang dipertanyakan. Bahkan Din Samsudin, ya, secara lugas menegaskan bahwa dirinya akan mengajukan judicial review di MK terhadap UU IKN ini karena banyak sekali kejanggalan di dalam. Dari prosesnya saja sudah tidak masuk akal, super kilat. Ya, kemudian di dalamnya ada otorita. Ya, jadi yang memimpin ibu kota baru ini tidak dipilih oleh rakyat tapi ditunjuk oleh pemerintah. Dan masa jabatannya pun tidak diatur. Ya, bisa seumur hidup nanti itu. Jadi ini kan melawan prinsip-prinsip demokrasi juga.
Dan di Twitter lagi rame nih terkait pemindahan ibu kota. Ya, naskah akademiknya itu dipertanyakan. Dan terlihat sekali abal-abal, seperti tidak serius. Padahal ini proyek ribuan triliun. Masa naskah akademisnya seperti itu? Ya, untuk ukuran ya karya ilmiah setara S1 saja, skripsi itu saya rasa tidak akan lulus tuh. Masa referensi hanya 17? Ya. Kemudian halamannya terbalik. Ya. Dan saya di dalamnya juga mencari-cari itu alasan utama mengapa ibu kota harus pindah pun nggak dapet. Ya, bahwa diskursus di luar bahwa Jakarta akan tenggelam, ya Jakarta banjir, Jakarta macet, ya polusi udara dan lain sebagainya itu nggak ada di dalam naskah akademiknya. Jadi kan kita bertanya alasannya apa, urgensinya apa ibu kota ini harus pindah. Justru yang dibahas adalah contoh-contoh negara-negara di dunia yang melakukan pemindahan ibu kota. Yang ingin ditiru itu Nigeria, dan Indonesia menolak pemindahan ibu kota seperti Korea Selatan. Kenapa? Karena lokasi pemindahan dari Seoul ke Sejong itu sangat dekat. Dan ini kan konsep yang ditawarkan oleh Presiden Soeharto dan Presiden SBY yang ingin memindahkan ibu kota Jakarta hanya digeser ke sekitar wilayah Jabodetabek. Karena tentu dengan pemindahan yang tidak terlalu jauh, cost-nya tidak terlalu besar, dan itu mampu memecah konsentrasi Jakarta yang terlalu banyak beban, ya. Digeser sedikit ke Jonggol. Konsepnya Pak SBY dulu juga pernah dilontarkan. Nah, ini ada tweetnya Mbak Elisa, ya, seorang tata kota, bahwa Jepang sesungguhnya juga ingin memindahkan ibu kotanya dengan pemikiran yang sama seperti Korsel. Tapi setelah dihitung-hitung antara cost dengan benefit yang akan didapat, itu nggak ketemu, lebih besar cost-nya. Akhirnya nggak jadi. Jadi memang harus difikirkan matang-matang. Karena apa? Ini bukan cuma persoalan pindahnya pindah. Ketika pindah ini uangnya dari mana? Kalau uangnya utang-utang juga, bukankah ini akan membebankan pemerintahan berikutnya? Ya, Pak Jokowi mah enak, udah tinggal 2 tahun lagi selesai. Tapi kemudian utang yang akan dibebankan itu siapa yang akan bayar? Bahkan Din Samsudin menyebut bahwa kondisi kita sedang tidak baik di tengah pandemi ini. Bukankah uang sebesar itu sebaiknya dipergunakan pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan kesehatan rakyat? Dan memindahkan ibu kota itu juga tidak seperti pindah kos-kosan seperti kata Cak Nun, ya. Ketika Jokowi ingin memindahkan perangkat kekuasaan pusat dari Jakarta ke Penajam, ya itu yang dipindahkan bukan hanya gedung-gedungnya, ya. Namanya ibu kota, dia juga harus membangun jalan-jalan, ya, berstandar internasional, ya, trotoar berstandar internasional, membangun jembatan GPO, ya, berstandar internasional, membangun pelabuhan, membangun airport, membangun restoran, membangun hotel-hotel. Ya, kalau ada tamu kenegaraan, suruh nginep di mana? Di hutan, ya. Dan itu tidak mudah, ya. Dan tidak mudah mengundang investor untuk datang ke sana. Karena ASN yang akan pindah ke sana pun belum tentu betah. Coba Anda bayangkan ASN yang pindah ke sana, mereka bawa keluarga, bawa anak istri, mau sekolah ada nggak sekolahnya? Ya, mereka sakit ada nggak rumah sakitnya? Ada nggak tempat rekreasinya? Ada nggak hal-hal yang sudah ada di ibu kota ini, apakah juga akan ada di sana? Jadi pemindahan ibu kota itu tidak sesederhana Jokowi membagikan slide animasi 3G itu. Ya. Kota baru bernama Nusantara. Ini juga ada contoh pemindahan ibu kota di Myanmar yang berakhir seperti kota hantu. Jadi setelah jam 5 sore ke atas itu kosong, tidak ada orang, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan di kota itu. Sabtu Minggu pun demikian, seperti kota hantu di sana. Dan Jokowi kan mestinya juga harus belajar, ya. Ketika dia membangun airport, bangga dong punya airport baru berkelas internasional dengan segala fasilitas yang ditawarkan. Ternyata sekarang jadi bengkel pesawat, ya karena nggak ada penghuninya. Itu kan disebabkan oleh ya kajian yang tidak matang. Padahal kajian ibu kota baru ini menelan biaya ratusan miliar, gitu.
Tapi bahkan baru-baru ini, ya saya buatkan videonya berapa minggu lalu, terjadi kebanjiran. Dan kebanjiran bukan sejam 2 jam surut seperti Jakarta, ini banjir terendam 3 hari ya, di lokasi Penajam itu, di lokasi di mana kota baru itu akan didirikan. Jadi kajiannya kan jadi pertanyakan, benar nggak kota ini bebas banjir? Demikian itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.